Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Dahlia Pinem MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek serta para penonton yang sedang menonton ini. Kemudian pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang proyek pembangunan TK Muda Lestari yang dibangun oleh PT kami sendiri yaitu PT Grup Limo. Adapun anggota kelompok 5 yang pertama ada Iqbal Oktaviandi dengan NIM akhir 006, kemudian ada Hasya Diva Aulia Rahman dengan NIM akhir 013, kemudian ada Muhammad Al-Hafiz dengan NIM akhir 020, kemudian ada Anissa Bunga Putri Pramadita dengan NIM akhir 035, dan kemudian saya sendiri yaitu Ardita Tariza dengan NIM akhir 038. Pembahasan ini akan dimulai dari pendahuluan, yaitu ada executive summary, kemudian ada latar belakang, kemudian ada ruang lingkup, dan yang keempat ada maksud dan tujuan. Kemudian dilanjut dengan siklus proyek, di mana di siklus proyek ini nanti ada tahap persiapan, kemudian ada tahap implementasi, dan yang ketiga ada tahap evaluasi. Kemudian dilanjutkan lagi dengan perencanaan proyek, di mana perencanaan ini mulai dari tahap konseptual, kemudian perencanaan tahap pelaksanaan, yang ketiga ada struktur hierarki proyek, keempat ada perencanaan SDM, kelima ada perencanaan mutu, keenam ada perencanaan K3, dan yang ketujuh ada perencanaan manajemen risiko. Kemudian dilanjutkan lagi dengan studi kelayakan proyek. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran, kedua ada aspek teknik dan teknologi, ketiga ada aspek manajemen dan organisasi, keempat ada aspek hukum dan legalitas, kelima ada aspek ekonomi dan keuangan. Selanjutnya dilanjutkan lagi dengan metode perencanaan waktu dan penjadwalan proyek, dan dilanjutkan dengan kinerja proyek, di mana di dalamnya nanti akan membahas tentang manajemen mutu, kemudian ada manajemen waktu, dan yang ketiga ada manajemen K3. Kemudian yang dilanjutkan lagi dengan analisis resiko dengan mengukur resikonya, dan dilanjutkan dengan pengendalian proyek, yang di dalamnya ada indikator kinerja proyek, kedua ada pengendalian biaya, waktu, sumber daya proyek, dan juga penjadwalan, dan yang ketiga ada pengendalian mutu, dan keempat pengendalian K3. Dan presentasi ini akan ditutup dengan kesimpulan. Oke, kita langsung masuk ke dalam pendahuluan. Kepada teman yang akan mempresentasikan, waktu dan tempat dipersilakan. Yang pertama ada pendahuluan yaitu executive summary. Nama proyek yaitu TK Muda Bestari, yang dimana deskripsi proyeknya itu sebagai kontraktor utama PT Grup Limo mendapat pelaksanaan proyek dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk membangun taman kanak-kanak yang digunakan untuk sarana pendidikan di daerah Kota Serang dan dibangun pada lahan sebesar 20 kali 10 meter. Lokasi proyek ini yaitu berada di Serang, Banten, dengan durasi proyeknya selama 25 minggu atau 6 bulan lebih 1 minggu. Dana yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp432.182.000. Keuntungannya yaitu ada aspek pendidikan, yang dimana aspek pendidikan ini merupakan TK itu merupakan fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, di mana bisa menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. Lalu ada ekonomi. Pada aspek ekonomi ini, TK merupakan investasi yang menguntungkan bagi pribadi anak itu sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Yang ketiga ada sosial. Aspek sosial ini, TK merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan. Dan aspek yang terakhir yaitu hukum. TK merupakan hak setiap anak sebagai warga negara untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh negara. Sistem pembayarannya yaitu termin, dan pelaksana proyeknya yaitu PT Grup Limo. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam executive summary, bahwa proyek ini akan membangun TK, di mana TK ini nanti akan diberi nama dengan TK Muda Bestari. Nama tersebut mempunyai arti luas pengetahuannya serta bijaksana. Tentu dalam hal ini pembangunan sebuah TK menjadi keinginan banyak orang, juga dengan segala fasilitas seperti sarana dan prasarana yang memadai. Terlebih lagi, lokasi pembangunan TK Muda Bestari ini akan dibangun pada daerah Kota Serang, di mana Kota Serang masih dinilai minimnya adanya pembangunan TK yang tidak sesuai dengan jumlah penduduknya. Perancangan dan interior yang unik dan menarik menjadi prioritas utama kami dalam pembangunan proyek ini, dengan tujuan agar sebuah bangunan TK terlihat unik dan memberi semangat pada anak usia dini yang turut belajar di dalamnya. Dan maka tentunya tentunya sebagai developer, yaitu PT Grup Limo akan merancang sebuah strategi implementasi proyek pembangunan taman kanak-kanak secara lebih rinci lagi. Dan fokus kami sebagai pembangun akan merancang strategi supaya pembangunan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini berisi dengan nama proyek, yaitu Proyek Pembangunan TK Muda Bestari. Yang selanjutnya pihak terkait dengan pelaksanaan proyek
itu yang pertama ada grup Limo sebagai vendor, yang kedua pemilik Yayasan Bakti Ibu sebagai klien, dan untuk ruang lingkupnya itu ruang lingkup pelaksanaan proyek pembangunan TK Muda Bestari yaitu meliputi desain bangunan, persediaan bahan material, dan juga implementasi. Adapun maksud dan tujuan dari dibangunnya proyek TK Muda Bestari ini, outputnya maka diharapkan yang pertama bisa menjadi tempat menimba ilmu bagi para anak-anak di lingkungan sekitar. Yang kedua, dapat menyediakan sarana belajar dan bermain yang dapat mengembangkan kreativitas dari anak-anak di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, dapat mendorong perkembangan emosi sosial sehingga dapat membantu anak-anak di sekitar untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman-temannya, serta dapat memahami aturan dalam berinteraksi. Selanjutnya kita masuk ke siklus proyek. Adapun yang pertama itu ada tahap persiapan. Dalam persiapan untuk pembangunan TK Muda Bestari diperlukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada desain drawing. Desain drawing merupakan proses pembuatan desain untuk sebuah proyek. Desain ini dapat berupa desain 3D atau 2D. Terus selanjutnya ada tender. Tender merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa yang lainnya. Dan yang ketiga ada IMB. Nah, IMB ini merupakan izin mendirikan bangunan atau yang biasa disebut sebagai IMB adalah bentuk perizinan kepada pemilik bangunan untuk mendirikan sebuah bangunan atau merubah atau merenovasi atau memperbaiki atau menambah suatu bangunan. Oke, selanjutnya ada tahap implementasi. Nah, pada tahapan ini mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan setelah adanya konsep yang matang. Nah, tahapan ini dimulai dari pembelian bahan bakunya dan peralatan yang digunakan, mengontrol waktu pelaksanaannya, membangun fondasi, membuat dinding yang kokoh, memasang keramik, menambah elemen-elemen lain seperti pintu, jendela, ventilasi, dan lainnya. Adanya inspeksi mutu, serta merapikan dan membersihkan bangunan gedung apabila sudah jadi agar nyaman saat digunakan, terutama saat digunakan oleh anak-anak yang notabene rentan terhadap sesuatu yang bisa membuat mereka luka atau sakit. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap evaluasi. Jadi di tahap evaluasi proyek ini akan menjalani 6 proses. Yang pertama yaitu internal inspection. Jadi di tahap ini dimulai dari pihak internal yaitu kontraktor dan tim yang akan melakukan pengecekan. Misalnya apakah semua pemasangan interior sudah tepat dan bangunan sudah sesuai dengan rancangan, tidak ada yang salah dan dapat dikatakan sudah sempurna. Setelah itu, setelah pihak internal sudah selesai melakukan pengecekan, maka selanjutnya tim internal akan memanggil pihak eksternal seperti konsultan untuk mengecek apakah semua parsial lantai-lantai dan dari ruangan ke ruangan sudah baik. Yang selanjutnya akan ada pengambilan dokumentasi berupa foto. Jadi dari dokumentasi foto itu nanti akan diketahui lagi, misalnya ada kekurangan, maka akan dibuatkan catatan dan akan diperbaiki segera. Kemudian yang kedua ada speed drawing. Jadi di dalam tahap ini merupakan penggambaran desain yang sesuai dengan lapangan. Kenapa dilakukan penggambaran kembali? Karena mungkin saja pada saat implementasi melakukan pembangunan terjadi perubahan yang nantinya itu mempengaruhi adanya perbedaan yang sudah tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Maka dari itu itulah sebabnya dilakukan penggambaran kembali. Kemudian ada external inspection. Jadi di dalam tahap ini kontraktor dan konsultan sudah tidak terlibat lagi. Karena pada tahap ini akan dilakukan pengecekan dengan pihak-pihak eksternal dan juga dengan dinas-dinas terkait. Misalnya dengan dinas pemadam kebakaran. Jadi sebuah pembangunan akan dicek oleh dinas pemadam kebakaran seperti apakah sebuah bangunan tersebut sudah memenuhi sistem pembakarannya yang harusnya sudah ada pada bangunan. Misalnya hydrant atau alat pemadam api ringan. Dan setelah semua tes sudah selesai dan sesuai, maka akan diberi sertifikat di mana dokumen ini sangat penting untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada handing over. Jadi handing over ini merupakan tahap serah terima gedung kepada pemilik.
Pada saat serah terima akan diberikan dokumen-dokumen penting seperti as-built drawing, sertifikat-sertifikat resmi, garansi, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada maintenance. Jadi peran kontraktor pada tahap ini mempunyai tanggung jawab dalam pemeliharaan atau perawatan gedung. Biasanya pemeliharaan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Dalam masa pemeliharaan tersebut, jika bangunan mengalami misalnya ada cat yang terkelupas atau keramik retak, keran air bocor, dan sebagainya, maka masalah ini akan ditanggung oleh kontraktor secara gratis karena masih merupakan dalam masa tahap maintenance. Kemudian ada final ending over yang dimana merupakan tahap evaluasi terakhir. Sebelum serah terima akhir akan diundang konsultan kembali dengan perwakilan dari pemilik untuk melakukan inspeksi kembali. Pengecekan akan dimulai dari lantai ke tiap-tiap ruangan, dan setelah selesai pengecekan dan sudah dipastikan tidak ada masalah, maka pihak kontraktor akan membuatkan berita acaranya. Semua pihak yang terkait akan menandatangani sebagai tanda bahwa gedung atau bangunan ini sudah tidak bermasalah dan masa pemeliharaan sudah berakhir. Selanjutnya, kontraktor akan meminta final ending over ini kepada klien. Jika sudah disetujui, maka artinya mulai dari proses awal sampai persiapan sampai dengan akhir dinyatakan sudah selesai. Oke, selanjutnya ada perencanaan proyek. Nah, dalam perencanaan proyek ini yang pertama kita membahas mengenai perencanaan tahap konseptual. Nah, ada beberapa perencanaan tahap konseptual yang kami buat dalam proyek ini. Yang pertama, memilih nama Muda Bestari yang berarti masih muda tetapi sudah memiliki pengetahuan yang luas dan bijaksana, sehingga diharapkan dengan adanya nama dan arti nama dari proyek dan taman kanak-kanak ini, anak-anak yang belajar di taman kanak-kanak ini bisa menjadi anak yang memiliki pengetahuan yang luas dan juga bijaksana. Lalu yang kedua, membuat desain sekolah agar nyaman bagi anak-anak. Bisa terlihat di gambar sebelah kanan merupakan denah sekolah dari TK Muda Bestari ini, di mana kami menyediakan taman bermain, kebun, beberapa wastafel, tempat sampah, dan juga toilet antara laki-laki dan perempuan itu dipisah. Lalu yang ketiga, memiliki ventilasi dan ketersediaan cahaya yang cukup. Lalu yang keempat, sistem penjadwalan waktu CPM agar bisa sesuai dengan target awal yang ditentukan. Lalu yang kelima adalah pemeliharaan bangunan. Nah, selanjutnya ada perencanaan tahap pelaksanaan. Nah, yang pertama ini melakukan survei ke daerah tujuan proyek untuk melihat daerah proyek ini apakah rawan terhadap bencana atau aman dan juga terkait lingkungan di sekitarnya. Lalu yang kedua, pemilihan material bangunan yang tentunya aman, apalagi nantinya bangunan ini akan digunakan oleh anak-anak. Lalu yang ketiga, pengadaan rapat mengenai sistem pembangunan dengan mandor yang nantinya mengawasi pekerja. Dan yang terakhir, adanya pengawasan dan pengendalian mutu proyek. Selanjutnya ada struktur dan hierarki proyek. Berikut ini merupakan skema dari work breakdown structure dari pembangunan TK Muda Bestari. Setelah ditetapkannya sasaran dan tujuan proyek, kegiatan berikutnya itu membagi proyek menjadi struktur dan hierarki tertentu sampai pada paket-paket pekerjaan yang terperinci dan mudah dikelola dengan menggunakan pendekatan yang dinamakan WBS atau work breakdown structure. Nah, WBS ini akan membantu proses penjadwalan dan pengendalian pada suatu sistem yang struktur menurut hierarki yang semakin terperinci dengan sampai dengan lingkup-lingkup kecil berupa alokasi perjalanan dengan kegiatan yang jelas. Sehingga alokasi pekerjaan ini akan dapat dikelola sebagai unit kegiatan seperti pemberian kode, identifikasi yang dapat diukur dari segi kinerja, biaya, mutu, hingga waktu. Nah, setelah itu ada bagian hierarki proyek. Nah, hierarki proyek ini bisa juga disebut dengan Organizing Analysis Table atau OAT yang memiliki tingkat mulai dari tingkat paling atas nih seperti project manager hingga tingkat paling bawah yaitu bagian pelaksana. Dengan adanya penyusunan hierarki ini akan memudahkan pengelolaan dan alokasi sumber daya manusia sudah sesuai dengan tanggung jawabnya dalam proyek. Nah, sehingga
biasanya keberhasilan suatu proyek ini ditunjang oleh penyusunan-susunan dan program kerja yang terstruktur dengan baik yang disertai sasaran maupun tujuan pada proyek tersebut. Iya, selanjutnya merupakan tahap perencanaan sumber daya manusia. Nah, pada pembangunan TK Muda Bestari ini adapun perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam membuat proyek sebagai berikut. Yang pertama, terdapat arsitek berjumlah 1 orang yang bertugas sebagai merancang desain eksterior, memperkirakan anggaran dan pengontrolan pembangunan. Lalu ada mandor berjumlah 1 orang yang bertugas sebagai kepala tukang yang membawahi sejumlah tukang untuk membangun taman kanak-kanak. Lalu ketiga ada tukang bangunan sebanyak 12 orang, terdiri dari beberapa tugas yang dapat dikerjakan. Terdapat 3 tukang sebagai tukang gali yang ditugaskan untuk membuat lubang tanah untuk membuat pondasi. Lalu ada 2 orang tukang batu yang bertugas sebagai memasang batu atau batu bata, mengecor, dan sejumlah tugas yang berhubungan dengan pemakaian bahan material. Yang ketiga lalu ada 3 orang tukang besi untuk membuat konstruksi, ada 1 tukang listrik yang bertanggung jawab pada proses instalasi listrik, serta 3 orang tukang cat yang mengerjakan semua jenis pengecatan mulai dari plafon, dinding, sesuai dengan desain yang telah ditentukan, pintu, dan jendela. Selanjutnya ada perencanaan mutu. Pada perencanaan mutu ini diperlukan kesesuaian antara hasil pekerjaan dengan spesifikasi dan persyaratan lainnya dari pengguna jasa pada segi biaya dan waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk menjamin mutu dari proyek ini, maka akan dilakukan beberapa perencanaan pada prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan manajemen kualitas pada beberapa aspek seperti keselamatan, kenyamanan, kesehatan, kemudahan, keamanan, dan keindahan. Yang kedua yaitu mendefinisikan metode quality control. Yang ketiga, mengkontrol perubahan pada spesifikasi. Yang keempat, mengontrol tim kerja. Nah, dengan menerapkan prosedur-prosedur tersebut, maka akan mengetahui mutu dari proyek ini, sehingga hasil pekerjaan akan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam perencanaan K3. Jadi pada penerapan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi salah satu bagian utama yang kami fokuskan demi perlindungan kepada tenaga kerja sehingga proses kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, adapun persiapan alat-alat yang akan disediakan, yang pertama yaitu helm keselamatan. Jadi helm ini akan digunakan sebagai pelindung kepala pada saat sedang melakukan pembangunan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Kemudian ada sabuk dan tali keselamatan. Yang karena mungkin beberapa pekerjaan mengharuskan pekerja untuk berada pada posisi yang cukup berbahaya, seperti pada posisi miring, tergantung, atau memasuki rongga sempit. Jadi sabuk keselamatan ini akan berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan. Kemudian ada sepatu boot. Jadi sepatu boot ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat. Selanjutnya ada sepatu pelindung. Sepatu pelindung ini akan berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat. Sebenarnya sama aja sama sepatu boot, cuman dia kalau misalkan yang ini, kalau misalkan sepatu pelindung ini, dia lebih berkualitas dan juga memiliki tingkat keawetan yang baik sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada masker, yaitu di sini bukan masker seperti masker biasa, tapi masker pernapasan yang biasa digunakan oleh para pekerja pada proyek pembangunan yang fungsinya untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyaring pemeran bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, aerosol, uap, asap, ataupun gas, sehingga udara yang dihirup masuk ke dalam tubuh adalah udara yang bersih dan juga sehat. Kemudian ada kacamata pengaman yang digunakan sebagai alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang mungkin saja melayang dari udara ataupun di air. Kemudian ada percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Selanjutnya ada sarung tangan. Jadi sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, dan juga lain-lain. Kemudian terakhir baru yaitu pelindung wajah. Pelindung wajah di sini merupakan alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia berbahaya, partikel-partikel kecil yang lain, dan juga benturan atau pukulan benda keras yang tajam serta pancaran cahaya. Baik, masuk ke perencanaan lingkungan. Nah, perencanaan lingkungan ini di sini kita berbicara tentang AMDAL. Proyek yang baik sebaiknya memiliki analisis dampak lingkungan yang baik pula. Analisis dampak lingkungan itu harus diterapkan dalam berbagai pembangunan proyek. Nah,
Dalam tahapan pembangunan proyek dari TK Muda Bestari ini, limbah proyek itu akan diusahakan untuk tidak mencemari lingkungan sekitar. Karena kalau misalnya kita mencemari lingkungan sekitar, pasti bakal memiliki dampak yang tidak baik untuk lingkungan dan tidak baik juga untuk warga sekitar. Nah, untuk itu pembangunan proyek TK Muda Bestari ini memperhatikan setidaknya 4 hal yang harus benar-benar dilaksanakan. Yang pertama, tidak membuang limbah bangunan secara sembarangan. Jadi kita sudah mempersiapkan tempat untuk membuang limbah bangunan itu. Terus yang kedua, tidak melakukan pengeboran air terlalu dalam. Kenapa kita tidak mengebor air itu terlalu dalam? Karena kalau kita mengebor air terlalu dalam, takutnya nanti warga-warga sekitar yang memiliki rumah di sekitar proyek ini akan tidak mendapatkan air. Terus yang ketiga, membuat saluran air. Pembuatan saluran air ini kami anggap penting karena ketika kita membangun sebuah proyek, kita harus mengetahui bagaimana air itu mengalir dan kemana alirannya. Dan terus yang keempat, itu ada membuat daerah resapan air. Resapan air ini berfungsi untuk mencegah terjadinya longsor ataupun banjir. Kalau misalnya kita tidak membuat daerah resapan air, ada 2 kemungkinan tadi yang bakal terjadi terhadap lingkungan. Selanjutnya merupakan perencanaan manajemen risiko. Pada tahap perencanaan manajemen risiko, dalam pembangunan TK Muda Bestari, perlu dilakukan pengidentifikasi risiko sejak awal, seperti apa saja daftar kemungkinan risiko proyek dan bagaimana kategorisasinya. Dan apakah pekerja dalam pembangunan proyek TK ini sudah berpengalaman dalam mengatasi risiko tersebut. Nah, dalam perencanaan risiko juga kita dapat membuat skala prioritas. Hal ini akan membuat dalam pelaksanaan proyek dikarenakan risiko di setiap proyek yang akan dikerjakan pasti akan lebih memiliki risiko yang berbeda-beda. Nah, contohnya seperti lebih mengutamakan keamanan bangunan taman kanak-kanak dibandingkan dengan nilai estetika pada desain TK. Selanjutnya masuk ke studi kelayakan proyek. Kita akan membahas aspek pasar dan pemasaran. Nih, berdasarkan data yang kami mulai untuk membangun proyek Taman Kanak-Kanak Muda Bestari ini, kami melihat pertumbuhan penduduk usia 0 sampai 6 tahun yang tidak bersekolah tidak diimbangi oleh pertumbuhan fasilitas yang memadai. Dengan adanya proyek ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar dan dapat ikut serta dalam pengembangan pendidikan dasar bagi anak-anak setempat. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam aspek teknik dan juga teknologi. Yang pertama kita bahas dulu aspek teknis. Dalam aspek teknis ini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam proposal, proyek konstruksi ini dimulai dari gagasan atau rencana dan dibangun berdasarkan kebutuhan. Kemudian yang kedua yaitu tahap studi kelayakan. Pada tahap ini adalah untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan. Kemudian ada tahap penjelasan atau briefing. Jadi dalam tahap ini, pemilik proyek akan menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diizinkan sehingga konsultan perencana dapat dengan tepat menafsirkan keinginan dari pemilik. Kemudian ada tahap perancangan atau desain. Dalam tahap ini akan melakukan perancangan yang lebih mendetail sesuai dengan keinginan dari pemilik. Misalnya seperti membuat gambar sesuai rencana, serta spesifikasinya, dan termasuk juga rencana anggaran biaya atau RAB, metode pelaksanaan dan juga sebagainya. Kemudian tahap pelaksanaan atau construction, tujuan pada tahap ini adalah mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya, waktu yang sudah disepakati serta dengan mutu yang sudah diisyaratkan. Kemudian yang terakhir yaitu tahap pemeliharaan dan persiapan pembangunan atau maintenance and startup. Tujuan pada tahap ini adalah untuk menjamin agar bangunan yang telah sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana mestinya.
Nah, ini ada dan ini aspek teknologi. Jadi, alat-alat ini yang nantinya akan digunakan dalam pelaksanaan proyek yang nantinya juga mendukung dalam proses kegiatannya. Yang pertama ada alat concrete mixer atau molen, yang kedua ada vibrator construction, terus ada bar cutter, selanjutnya ada cangkul, skop pasir, dan juga scaffolding. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama perencanaan atau planning. Dalam proses perencanaan ini, TK Muda Bestari mempunyai tujuan yaitu sebagai tempat belajar yang nyaman dan aman untuk anak-anak Indonesia dalam menempuh pendidikan. Sehingga perencanaan yang dibuat yaitu bagaimana membuat tata letak bangunan yang baik supaya anak-anak nyaman untuk belajar. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing, yaitu adanya pengelompokan kegiatan dalam unit tertentu supaya jelas dan teratur sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dari pemegang atau penanggung jawab unit. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Proses ini di mana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit dengan kelompok-kelompok yang sudah dibagi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya. Yang keempat, pengawasan atau controlling, yaitu akan terdapat evaluasi hasil pekerjaan yang telah dikerjakan agar sesuai dengan rencana awal dan mengoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja. Selanjutnya merupakan aspek hukum dan legalitas. Dalam sebuah proyek pembangunan taman kanak-kanak, maka terdapat sebuah aspek hukum serta legalitas. Maka landasan yuridis perlu digunakan dalam aspek ini untuk menyelenggarakan sebuah taman kanak-kanak. Untuk mengatur berbagai penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menyusun dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi payung bagi para pelaksana dan penyelenggara pendidikan dari tingkat pendidikan prasekolah sampai tingkat pendidikan tinggi. Sebagai bentuk penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berkaitan dengan lembaga pendidikan TK, telah dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 yang juga mengatur penyelenggaraan KB dan TPA. Walaupun undang-undang ini telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan keuangan. Berikut merupakan tabel rincian material dan pembiayaan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu ada cakar ayam, jumlahnya 1.800.000. Yang kedua ada skop balok gantung, jumlahnya 3.600.000. Lalu yang ketiga ada ring skop balok gantung, yaitu jumlahnya 1.122.000. Yang keempat ada tiang besi dengan jumlah 2.340.000. Yang kelima ada ring tiang, yaitu berjumlah 660.000. Yang keenam ada triplek dengan jumlah 2.550.000. Yang ketujuh ada kawat bendrat, yaitu berjumlah 250.000. Yang kedelapan ada paku, yaitu berjumlah 75.000. Lalu ada kaso di sini berjumlah 1.800.000. Yang selanjutnya ada warmes berjumlah 2.520.000. Yang ke-13 yaitu ada bondex dengan jumlah 3.960.000. Yang ke-14 ada bambu berjumlah 2.500.000. Yang ke-15 kusen dan pintu dengan jumlah 26 juta. Yang ke-16 bata herbal dengan jumlah 12.600.000. Selanjutnya ada semen pasir herbal dengan jumlah 2.200.000 dan pasir jumlahnya 20.400.000. Selanjutnya ada semen 3 roda dengan jumlah 2.880.000. Selanjutnya ada split jumlahnya 1.800.000. Kemudian semen Asian herbal dengan jumlah 2.250.000. Selanjutnya ada atap baja ringan dengan jumlah 14 juta. Kemudian cat jumlahnya 3.750.000. Kemudian ada keramik dengan jumlah 3.900.000. Yang selanjutnya plafon yaitu jumlahnya 13.500.000. Kemudian ada bor satelit dengan jumlah 15 juta. Selanjutnya ada tangki air instalasi dengan jumlah 5 juta.
Lalu selanjutnya ada septic tank, instalasi pipa, gali, dan pasang, yaitu berjumlah 7 juta. Selanjutnya ada listrik dengan jumlah 8.500.000. Selanjutnya ada upah kerja tukang, jumlahnya 210 juta. Selanjutnya ada upah kerja mandor dengan jumlah 21 juta. Kemudian ada upah kerja arsitek, yaitu 30 juta, dan biaya taman bermain jumlahnya 15 juta. Sehingga total biaya material dan pembiayaan yang dibutuhkan yaitu seharga Rp438.182.000. Oke, selanjutnya ada metode perencanaan waktu dan penjadwalan proyek. Nah, oke, terlihat di gambar dan tabel tersebut merupakan siklus dari CPM. Adapun tabel dari siklus CPM tersebut ada 10 peristiwa dalam pembangunan proyek yang telah direncanakan. Mulai dari yang pertama ada desain drawing, itu lama pengerjaannya 2 minggu, lalu izin mendirikan bangunan, lama pengerjaannya 3 minggu, selanjutnya ada shop drawing, lama pengerjaannya 3 minggu, lalu ada mock-up, lama pengerjaannya 1 minggu, lalu ada approval material, lama pengerjaannya 1 minggu, lalu ada construction, lama pengerjaannya sekitar 12 minggu, lalu ada internal inspection, itu lama pengerjaannya 1 minggu, external inspection 1 minggu, dan maintenance-nya 1 minggu. Jadi total keseluruhannya itu ada 25 minggu. Nah, waktu yang ditentukan ini adalah skala mingguan. Kenapa? Karena jika memakai skala bulanan itu terlalu jauh untuk melihat perkembangan dan evaluasinya. Nah, kalau misalkan kita pakai skala harian, itu terlalu sedikit untuk memantau perkembangannya. Jadi, dengan adanya CPM pada proyek ini diharapkan bisa selesai tepat waktu agar bisa segera digunakan oleh anak-anak sekitar yang ingin menimba ilmu di TK ini. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel yang lebih jelas mengenai waktu-waktu pengerjaannya. Jadi misalkan ada yang pertama ini desain drawing, lalu izin mendirikan bangunan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tahap izin mendirikan bangunan, desain drawing ini harus selesai dahulu dalam 2 minggu. Begitu pula pada saat kita masuk ke shop drawing, itu izin mendirikan bangunan harus selesai terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan tidak selesai, itu tidak bisa dilanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya ada kinerja proyek. Manajemen mutu, beberapa hal yang berhubungan dengan manajemen mutu yang harus diperhatikan dalam pembangunan TK Muda Bestari, yaitu kecakapan pihak yang terlibat, mulai dari kontraktor hingga pekerja bangunan yang terjun langsung dalam pembuatannya haruslah yang terampil di bidangnya. Yang kedua yaitu cat yang digunakan untuk bangunan haruslah memiliki mutu yang baik dan aman untuk anak-anak. Yang ketiga, pembuatan taman bermain sebagai bagian dari bangunan haruslah yang aman dan terjamin mutunya, mulai dari pagar atau temboknya hingga peralatan bermainnya. Yang keempat, pemilihan beberapa bahan bangunan yang terjamin kualitasnya dan aman agar tidak membahayakan anak-anak atau yang menggunakan bangunannya nanti. Masuk ke manajemen waktu. Manajemen waktu adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang diperlukan selama proyek itu berlangsung. Nah, hal ini berkaitan langsung dengan jaminan waktu pengerjaan proyek yang berjalan yang harus sesuai dengan tepat waktu. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini adalah 25 minggu. Adapun rincian proses pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain drawing itu memakan waktu 2 minggu, izin mendirikan bangunan memakan waktu 3 minggu, shop drawing memakan waktu 3 minggu, mock-up memakan waktu 1 minggu, approval material memakan waktu 1 minggu, dan 13 minggu, internal inspection memakan waktu 1 minggu, external inspection memakan waktu 1 minggu, dan maintenance memakan waktu 1 minggu.
Masuk ke manajemen K3, kita harus perhatikan mengenai perencanaan K3. Yang pertama ada peraturan pemerintah, yang kedua cost yang mesti dikeluarkan. Maksud dari peraturan pemerintah itu ini mengenai undang-undang tentang keselamatan K3. Yang kedua itu cost yang mesti dikeluarkan. Nah, cost yang mesti dikeluarkan itu berkaitan dengan para pekerja yang sakit akibat terjadinya kecelakaan kerja, itu kan kita mesti mengeluarkan cost. Kita harus memberikan jaminan kesehatan, memberikan jaminan asuransi. Nah, di tabel berikut ini kita mengidentifikasi beberapa risiko, mulai dari kegiatan dan variabel yang menyebabkan terjadinya risiko K3 itu. Nah, yang pertama kegiatannya itu meratakan permukaan tanah. Yang pertama mengeruk tanah dengan baby roller. Nah, variabelnya bisa jadi pekerja itu tertabrak oleh baby roller atau terluka pekerja akibat material tanah yang terinjak, misalnya ada paku di sana atau puing-puing yang tajam yang bisa menancap ke kaki pekerja itu. Yang kedua ada lifting material. Nah, variabelnya itu pekerja tertimpa bahan material. Terus kegiatan selanjutnya adalah membangun fondasi. Di fondasi ini kegiatannya itu ada pengeboran. Nah, variabel risikonya itu adalah alat drilling menabrak pekerja atau fasilitas. Nah, keduanya itu pekerjanya jatuh ke dalam lubang galian. Atau yang ketiga, pekerja atau terjadinya longsor pada galian yang telah dibuat tadi. Nah, terus membuat tiang penyangga bangunan. Nah, di sini variabelnya itu pekerja terkena besi tajam pembuatan penyangga bangunan. Nah, selanjutnya itu ada pemasangan pipa air dan saluran air. Nah, bisa jadi variabelnya itu pekerja itu tertimpa pipa-pipa yang sedang dipasang. Terus yang keenam ada penyusunan batu bata kegiatannya. Nah, variabelnya itu pekerja tertimpa batu bata. Nah, terus ada kegiatan pemasangan atap. Nah, dalam pemasangan atap itu kita membuat tiang penyangga atap. Nah, variabelnya ini bisa jadi pekerja ketika membuat tiang penyangga atap itu bisa jadi dia terpleset atau ketika dia lagi di bawah sedang berjalan bisa saja dia tertimpa besi dari atas. Apabila besi itu jatuh atau salah perhitungan dari pekerja. Terus ada pemasangan atap, kemungkinan pekerja tertimpa genteng atau terpleset jatuh, sama seperti ketika membuat yang penyangga atap. Terus kegiatan selanjutnya ada pemasangan listrik. Nah, pemasangan kegiatannya itu merupakan pemasangan listrik dan meteran. Nah, di sini variabel yang mungkin sekali terjadi itu adalah pekerja yang tersetrum oleh sengatan listrik. Selanjutnya ada analisis resiko, mengukur resiko. Dalam mengukur resiko ini menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan PMBOK, yaitu Project Management Body of Knowledge. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu lokasi dalam pembangunan TK Muda Bestari ini merupakan lokasi yang strategis karena terletak di samping jalan besar yang mendukung akses untuk keluar dan masuknya kendaraan pengangkut material. Selanjutnya, adanya komunikasi yang tidak efektif yang dapat menghambat jalannya pelaksanaan proyek. Nah, hal ini itu disebabkan oleh adanya kesalahpahaman informasi yang diberikan kepada antara klien dan project manager. Nah, dan juga anggota tim yang lain, sehingga perlunya melakukan antisipasi yang dilakukan dengan cara meminta informasi yang sejelas-jelasnya dan merespon setiap informasi yang telah diberikan. Nah, dalam mengukur resiko ini ditemukan juga resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi seperti proses inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek, sehingga dibutuhkan perbaikan dalam mengelola proyek tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oke, selanjutnya ada pengendalian proyek.
Nah, untuk di pengendalian proyek ini ada indikator kinerja proyek. Berikut merupakan Key Performance Indicator untuk memenuhi masing-masing tujuan atau objektif dari proyek ini. Yang pertama ada tahap perencanaan proyek. Nah, indikator kinerjanya itu indikator kinerja administrasi dan prosedur perencanaan proyek serta indikator kinerja hasil perencanaan proyek. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan proyek. Nah, indikator kinerjanya itu indikator kinerja administrasi dan prosedur pelaksanaan proyek serta indikator kinerja pelaksanaan proyek. Lalu yang ketiga ini ada tahap pemeliharaan proyek. Indikatornya itu ada indikator kinerja administrasi dan prosedur pemeliharaan proyek serta indikator kinerja hasil pemeliharaan proyek. Selanjutnya ada pengendalian kinerja biaya, waktu, sumber daya proyek, dan penjadwalan. Nah, dalam indikator dalam kesuksesan suatu proyek itu terdapat 3 parameter kinerja yang utama, yaitu biaya, waktu, dan mutu, atau bisa juga disebut dengan Iron Triangle, yang menjadi acuan dari kesuksesan suatu proyek. Adapun sumber daya proyek yaitu mengelola money, method, material, machine, dan market. Nah, agar terdapat pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan hingga atasan, supaya rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dari proyek tersebut. Lalu, pengendalian dan penjadwalan ini dilakukan agar hubungan antara tenaga kerja, biaya, bahan yang digunakan dalam proyek dapat terintegrasi dengan baik, dan pengendalian ini dilakukan supaya kegiatan-kegiatan pada proyek itu dapat selesai dengan tepat waktu dan meminimalisasi keterlambatan dalam pelaksanaan proyek. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pengendalian mutu. Jadi, dalam pengendalian mutu ini, tim pengendalian mutu akan membuat pedoman teknis pengendalian mutu yang akan disepakati bersama. Dan adapun metode pengendalian mutu yang nantinya akan digunakan, yang pertama ada pemeriksaan dan juga pengkajian. Pemeriksaan akan dilakukan pada saat rancangan pembelian peralatan dan perlengkapan serta perhitungan desain. Pengkajian juga akan dilakukan terhadap konstruksi proyek dan juga model proyek. Kemudian yang kedua ada inspeksi dan juga pemeriksaan peralatan. Uji coba akan dilakukan pada peralatan untuk memastikan bahwa seluruh peralatan yang akan digunakan dapat berfungsi dengan baik. Pemeriksaan ini juga perlu dilakukan ketika instalasi peralatan sedang dikerjakan dan juga setelah instalasi selesai. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pengujian dengan sampling. Pengujian dengan sampling dapat dilakukan untuk memastikan kembali kualitas material sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam aspek terakhir dalam aspek pengendalian resiko, yaitu pengendalian K3. Dari tadi juga kita sudah bahas tentang manajemen K3, perencanaan K3, selanjutnya ini tuh yang terakhir itu pengendalian K3. Di dalam pengendalian K3 ini yang pertama ada pemasangan rambu-rambu K3. Rambu-rambu dipasang pada lokasi yang memiliki potensi bahaya dan kecelakaan kerja, sedangkan pada alat atau mesin telah dipasang rambu-rambu K3-nya oleh pabrik pembuatnya sesuai dengan potensi bahaya dan juga kecelakaan kerja pada komponen tersebut. Yang kedua yaitu penggunaan alat pelindung diri. Dalam pengendalian ini akan memperhatikan jenis APD yang harus dipakai selama melakukan pekerjaan. Kemudian pemeriksaan kecukupan, kondisi, dan kelayakan pakaian APD. Kemudian memperhatikan pemakaian APD dalam kegiatan pelaksanaan dengan baik dan benar. Kemudian pemeliharaan APD yang menjadi tanggung jawab petugas pelaksana. Dan yang ketiga, dan juga yang termasuk yang terakhir, yaitu penggunaan alat pengaman kerja atau APK. Di dalam penggunaan alat pengaman kerja ini nantinya akan dilakukan pemantauan penggunaan serta penempatan APK di tempat kerja secara baik dan benar. Nah, selanjutnya merupakan kesimpulan. Pada proyek ini, PT Grup Limo diberikan tanggung jawab oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebagai kontraktor utama pada pembangunan sebuah taman kanak-kanak yang bernama TK Muda Bestari. Proyek ini dibangun pada daerah Kota Serang pada lahan sebesar 20 x 10 meter serta durasi proyek dilakukan selama 25 minggu. Kota Serang dinilai masih minim adanya taman kanak-kanak yang tidak sesuai dengan jumlah penduduknya. Jumlah penambahan TK masih dibutuhkan terutama pada daerah pelosok, padahal sebuah lembaga taman kanak-kanak dinilai penting sebelum memasuki sekolah dasar. Pembangunan proyek TK Muda Bestari membutuhkan material dan pembiayaan tenaga sebesar Rp438.182.000. PT Grup Limo
sebagai kontraktor telah melakukan semua tahapan mulai dari persiapan hingga tahap implementasi. Selain itu, proyek ini telah melakukan tahap perencanaan proyek mulai dari perencanaan tahap konseptual hingga perencanaan manajemen risiko serta melakukan pengendalian proyek mulai dari unsur pengendalian hingga pengendalian K3. Proses tersebut dilakukan agar pembangunan TK Muda Bestari dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi dan efektif. Tanpa adanya referensi dari banyak sumber literatur, mungkin saja proposal proyek ini tidak dapat dilakukan secara baik dan benar. Dan inilah beberapa sumber literatur yang kami pakai dalam proses pelaksanaan proposal proyek, baik itu saja presentasi proyek terkait pembangunan TK Muda Bestari. Mohon maaf jika ada kesalahan teknik, kekurangan, dan juga kesalahan-kesalahan dalam kata. Saya akhiri, semoga proposal proyek ini dapat bermanfaat dan juga menjadi acuan bagi para penontonnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.